Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada konten kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit gambaran tentang gratifikasi. Mudah-mudahan materi ini dapat kita pahami sekaligus apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Amin. Kemudian sebagai umat muslim, saya mengajak siapapun yang menonton konten ini untuk kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum saya memberikan gambaran tentang gratifikasi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amrin, saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Majene. Baiklah, yang pertama tentang pemahaman dan pengendalian gratifikasi. Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran mengantar kalian untuk kita dapat melihat atau mengenal gratifikasi dari luarnya dulu. Nanti kalau misalnya kita ternyata selama ini sadar bahwa kita pernah terlibat dalam hal pemberian yang ternyata itu adalah gratifikasi, mudah-mudahan melalui materi ini dapat kita mengerti bahwa dari pemberian itu ada yang sifatnya gratifikasi, ada yang sifatnya suap, dan ada pula sifatnya pemerasan. Yang pertama, saya gambarkan bahwa menurut Undang-Undang 3199, tindak pidana korupsi itu ada 30 jenis TPK. Kemudian dikelompokkan menjadi 7, salah satunya adalah gratifikasi. Ini sedikit gambaran tentang, ini salah satu gambar tembok Cina yang secara logika, secara struktur, ini mungkin susah untuk dapat ditembus. Namun ternyata lawan punya strategi khusus untuk dapat menguasai benteng ini. Salah satu caranya, bahkan ini adalah cara yang di luar dari logika pada zaman itu. Ternyata caranya adalah dengan bentuk gratifikasi, di mana sang lawan menyuap penjaga benteng sehingga mampu menaklukkan dan menguasai benteng tersebut. Itulah betapa besarnya dampak gratifikasi, walaupun kita anggap itu hal yang sederhana, hal yang biasa, namun dampaknya cukup luar biasa. Sebelumnya saya kasih gambaran bahwa pemberian itu ada 3 jenis. Yang pertama gratifikasi, yang kedua suap, dan yang ketiga adalah pemerasan. Yang pertama, gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang sifatnya pasif. Mengapa dikatakan pasif? Karena pemberian ini dia sifatnya satu arah. Sang pemberi memberikan kepada penerima tanpa ada feedback, tanpa ada tanggapan atau sanggahan, bahkan pembicaraan itu tidak ada. Jadi sifatnya satu arah. Pemberi memberikan kepada penerima dan penerima cukup menerima. Stop sampai di situ. Itu namanya gratifikasi, sifatnya pasif. Kemudian yang kedua, penyuapan. Penyuapan adalah sebuah pemberian, kemudian ada feedback, ada tanggapan dari sang penerima, sehingga di situ terjadi transaksi. Makanya disebut penyuapan karena dia sifatnya transaksional, artinya ada kesepakatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan artinya pemberian mendapat tekanan dari sang penerima, tentu berhubungan dengan tugas kedinasan atau dia bertindak sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Dan untuk pemerasan itu sifatnya aktif. Sifatnya aktif artinya sang penerima dia lebih aktif untuk memberikan tekanan terhadap sang pemberi.
Jadi itu perbedaan secara singkat, penjelasan secara singkat tentang gratifikasi yang sifatnya aktif, pasif maksud saya, kemudian penyuapan dia transaksional dan pemerasan yang sifatnya aktif. Kemudian di sini saya gambarkan bahwa gratifikasi itu adalah akar daripada korupsi. Mengapa demikian? Karena dengan gratifikasi itu akan merangsang kita untuk bermental pengemis. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung akan menimbulkan sikap tidak puas. Jadi ada semacam sikap keserakahan. Kemudian yang ketiga, dari gratifikasi ini tentu akan merangsang kita untuk menghalalkan segala cara untuk dapat memuaskan diri. Jadi di sini ada semacam sikap keserakahan, sikap tidak puas, sehingga nantinya tentu dapat merugikan perekonomian ataupun keuangan negara. Jadi itulah bahayanya gratifikasi. Mengapa dikatakan akar dari korupsi? Karena lebih berperan pada mental. Kemudian yang selanjutnya, tentang pengertian gratifikasi tadi kita sudah mengetahui secara umum dari luar tentang pemberian, mulai dari gratifikasi, suap, sampai pada pemerasan. Menurut Undang-Undang 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Baik itu bentuknya uang, barang, kemudian pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, dan pemberian lainnya. Ini yang disebut dengan definisi gratifikasi ini menurut Undang-Undang 20 2001. Namun sebenarnya kalau kita mau membedakan pemberian itu adalah gratifikasi atau bukan, pertanyaannya cukup hanya satu. Kita bertanya pada diri sendiri, pemberian ini seandainya saya tidak menduduki jabatan ini, apakah saya akan menerima pemberian ini atau tidak? Hanya itu satu pertanyaan untuk mengukur pemberian itu gratifikasi atau bukan. Selanjutnya, dari materi ini ada beberapa tujuan yang mudah-mudahan dapat kita pahami. Yang pertama, melalui materi ini diharapkan kita mampu memahami tentang pengertian dan bentuk-bentuk gratifikasi. Kemudian yang kedua, kita mengetahui apa yang harus dilakukan bila menerima gratifikasi. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui bagaimana atau melalui apa kita melaporkan jika kita menerima gratifikasi. Kemudian selanjutnya ini saya tampilkan gambar salah satu negarawan, salah satu tokoh yang sudah kita kenal tentang integritas beliau. Beliau adalah Bapak Baharudin Lopa, yang menurut beliau bahwa hadiah harusnya untuk orang yang susah. Beliau selalu mengatakan kepada siapapun yang memberikan hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberikan hadiah karena beliau sudah memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah. Ini pernyataan tentang sikap integritas beliau. Begitupun dengan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ketika beliau melaporkan gratifikasi, saat itu beliau menerima gitar dari salah satu musisi rocker dunia. Waktu beliau bertemu, kemudian beliau diberikan atau dihadiahkan cenderamata berupa gitar. Namun karena Bapak Presiden kita ini sadar bahwa itu adalah gratifikasi, kemudian beliau melaporkan kepada KPK tentang pemberian ini. Selanjutnya apa yang harus, bagaimana kita menyikapi terhadap adanya bentuk gratifikasi? Yang pertama, kita tolak dengan ketentuan bahwa gratifikasi itu kita indikasikan sebagai suap. Kemudian yang kedua, gratifikasi diterima secara langsung. Itu yang harus kita tolak. Dan bagaimana kalau misalnya kita tidak kuasa untuk menolak? Maka kita boleh terima, tapi dengan catatan harus kita laporkan. Bagaimana melaporkannya?
yakni ketika kita terima secara tidak langsung. Jadi pemberian itu bisa tiba-tiba ditransfer ke rekening atau dititip lewat jasa orang lain. Kemudian dalam keadaan sulit menerima. Yang ketiga adalah ragu dengan pemberian apakah itu gratifikasi atau pemberian yang dibolehkan. Maka kita harus menyikapinya dengan melaporkan. Kemudian selanjutnya, kategori gratifikasi itu ada dua, yakni gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Untuk dua jenis ini mungkin akan saya jelaskan pada konten selanjutnya. Di sini hanya gambaran umum. Insya Allah pada konten YouTube saya selanjutnya. Di sini pada slide ini saya gambarkan bahwa ada pemberian yang sifatnya bukan gratifikasi dan ada gratifikasi. Nah, intinya adalah gratifikasi adalah pemberian yang selalu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Makanya tadi saya bilang pertanyaannya hanya satu. Ketika kita menerima, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan diberikan jika saya tidak sedang dalam kedinasan atau tidak dalam menduduki jabatan tertentu. Itu hanya satu pertanyaan untuk membedakan apakah pemberian itu gratifikasi atau bukan. Kemudian selanjutnya, pelaporan gratifikasi tentunya langsung ke Direktorat Gratifikasi KPK. Pelaporannya pun ada dua, bisa melapor secara mandiri melalui online, bahkan sudah ada aplikasi yang dikeluarkan oleh KPK yakni GOL, yakni gratifikasi online, bisa melaporkan secara sendiri. Kalaupun misalnya tidak, maka cara yang kedua bisa melalui inspektorat daerah. Di setiap inspektorat sudah ada tim UPG, yakni unit pengendalian gratifikasi. Tim UPG ini yang akan meneruskan laporan Bapak Ibu sekalian ke KPK. Mungkin sekedar ini gambaran pada konten kali ini. Kita akan membicarakan materi-materi yang lebih menarik tentunya, mungkin secara spesifik pada konten selanjutnya. Sebagai kesimpulan, menurut Undang-Undang 31, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kemudian yang kedua, kategori gratifikasi, ada yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Pelaporannya pun seperti yang saya katakan tadi langsung ke KPK melalui dua cara. Bisa melalui online dengan mendownload aplikasi GOL gratifikasi online atau melalui inspektorat daerah masing-masing. Sebelum menutup, sekedar mungkin kita mengingatkan selaku orang yang beragama bahwa dari semua agama tidak satu pun yang memperbolehkan gratifikasi. Semua agama menolak gratifikasi. Bahkan baru-baru melalui Direktorat Gratifikasi KPK telah melakukan seminar tentang gratifikasi dalam perspektif agama. Karena kita semua sepakat bahwa hasil korupsi tentu bukan rezeki. Melalui video yang singkat ini pula saya mengajak siapapun yang menonton untuk kita maju bersama melawan korupsi dengan prinsip 3M. Yang pertama mulai dari diri sendiri, kemudian yang kedua mulai dari yang kecil-kecil, dan yang ketiga mulai dari sekarang. Mungkin sampai di sini untuk konten kali ini. Kita akan bertemu pada konten selanjutnya. Kalaupun ada hal-hal yang salah dan keliru mohon dimaafkan. Dan kalau ada hal yang benar, itu semua datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.